Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Enam warga ditangkap polisi karena menambang emas tanpa izin, cukongnya masih bebas berkeliaran. Perampok pedagang emas ditangkap polisi di tempat yang berbeda. Polisi di Bungus menangkap seorang pengedar sabu-sabu, menyita 1 paket dan uang tunai. Miris dan tak percaya, begitulah reaksi warga Sumatera Barat saat mengetahui Irjen Teddy Minahasa yang menjabat Kapolda ditangkap polisi di Jakarta karena menjual sabu-sabu. Ironisnya, penangkapan itu berselang beberapa hari sebelum Teddy mengakhiri jabatannya di Sumatera Barat. Ya, saya sebagai warga, saya sangat kaget. Betul-betul kaget saya itu. Mana tidak terduga lahnya rasa picayo itu tidak nyangko ya. Menurut saya itu suatu hal yang tidak wajar karena itu kan tidak mencontohkan hal yang baik. Warga juga pesimistis dengan pemberantasan peredaran narkotika di Sumatera Barat. Pasalnya, menurut Irjen Teddy Minahasa, saat sekarang kondisinya darurat narkoba karena peredarannya yang begitu masif. Ragu saya Pak, dari peristiwa ini ragu saya dari peristiwa ini membuktikan bahwa dengan tertangkapnya mantan Kapolda Sumbar ini membuktikan bahwa mana tahu kita yang sekian kilo itu sudah beredar di Sumatera Barat. Saya sangat pesimis sekali untuk memberantas narkoba di Sumatera Barat. Ini orang nomor 1 lagi yang terlibat, apalagi yang di bawah-bawahnya nanti. Saya yakin yang di bawah-bawahnya, oknum-oknum yang di bawahnya juga akan ada yang bermain yang kayak gini. Pemberantasan narkoba, di sini kita perlu bertanyakan pemberantasan narkoba ini apakah serius atau hanya sekedar gurauan? Nah, bagaimana pemberantasan narkoba ini bisa terjadi jika pihak Polri yang melakukannya? Sabu-sabu yang dijual Irjen Teddy Minahasa merupakan barang bukti hasil operasi penangkapan yang dilakukan oleh polisi di Bukit Tinggi. 41,4 kg sabu-sabu yang disita merupakan tangkapan terbesar sejak Polres Bukit Tinggi berdiri. Tim Liputan Berita Padang melaporkan dari berbagai daerah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar dan Satreskrim Polres Pasaman Barat menangkap 6 warga yang menambang emas tanpa izin di daerah Rimbo Jandung, Nagari Lingku Awa, Pasaman Barat, sekitar 15 km dari Simpang 4. Polisi harus menggunakan sampan menyusuri kanal yang ada di perkebunan sawit. Hal ini dilakukan untuk mengecoh penambang. Akses kendaraan menuju lokasi telah dijaga penambang yang berpura-pura sebagai warga setempat. Siasat polisi berhasil dengan baik. Penambang tertangkap tangan. Kami temukan memang benar kegiatan sedang berlangsung. Mesin sedang hidup, ekskavator sedang bekerja, dan perangkat-perangkat ini juga sedang melaksanakan kegiatan. Terus kemudian kami melakukan penangkapan sehingga betul-betul terpenuhi unsur tertangkap tangan di sini, yang mana orang-orang ini betul-betul sedang melakukan kegiatan. Terus kemudian kita amankan juga barang bukti, alat berat. Terus kemudian di situ ada juga mesin genset, pipa. Terus kemudian karpet. Polisi menyita semua peralatan menambang seperti alat berat, generator, pipa, mesin penyedot air, dan karpet plastik penangkap emas. 6 penambang juga ditahan di Mapolres Pasaman Barat. Informasi yang diperoleh, penambangan telah mereka lakoni sejak setahun lalu. Modusnya, tanah dikeruk dengan alat berat, kemudian disaring dengan karpet plastik penangkap emas. Material yang terjerat karpet plastik kemudian didulang secara manual untuk memisahkan butiran emas dengan material yang tak bernilai. Jika dilihat dari peralatan yang digunakan, cukong penambang emas ini sangat lihai dan licin karena bisa beroperasi dengan waktu yang lama tanpa diketahui aparat penegak hukum.
Tak hanya itu, area penambangannya juga berada di tengah perkebunan sawit, sehingga mustahil jika hal tersebut tak diketahui orang lain. Sayangnya polisi baru menangkap dan menahan para pekerja yang hanya menerima upah dari pekerjaan yang dilakoninya. Sedangkan cukongnya masih bebas berkeliaran. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tangkap oleh Polres Pasaman Barat dan Polda Sumbar. 4 dari 6 tersangka perampokan pedagang emas di Jalan Raya Matur Bukit Tinggi pertengahan September lalu dibekuk polisi Agam. Mereka ditembak karena berusaha kabur. 1 di antaranya telah berusia 65 tahun. Keempat tersangka itu, Hendritos alias Henry, Nurzal alias Chan Mage, Romi Andiska alias Bro, dan Roni Rahmat alias Pren. Mereka ditangkap di 3 lokasi. Hendritos ditangkap di rumahnya di Padang, Nurzal yang telah berusia 65 tahun ditangkap di Kabupaten Solo. Romi dan Roni dibekuk di Kuantan Singingi Riau. Sedangkan 2 tersangka lainnya yang merupakan eksekutor masih dikejar polisi. Polisi menyita uang tunai hampir 400 juta rupiah, 1 gelang emas seberat 112,5 gram, 2 kantong plastik berisi butiran emas seberat 381,5 gram, dan 22,87 gram. 1 mobil Toyota dan 1 mobil pickup. Sedangkan sebagian barang hasil curian masih di tangan tersangka lain yang masih dikejar polisi, termasuk senjata api yang digunakan saat beraksi. Diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh para tersangka di daerah Bukit Tinggi pada bulan Agustus 2022. Jadi targetnya adalah pedagang perhiasan yang biasanya setiap hari Jumat itu ada hari pasar. Sudah melihat dulu bagaimana perjalanan si target ini, baik itu dari rumah, dari ini menggunakan apa, membawa berapa, mereka sudah menggambar dulu. Perampokan itu telah mereka rancang dalam waktu yang lama dan rinci, yakni mengintai korban setiap berjualan ke pasar dan membuntuti jalan pulangnya. Selesai merampok, pelaku sengaja membakar mobil yang mereka gunakan untuk mengelabui petugas. Tersangka dijemput pelaku lain di daerah Panta dan melarikan diri. Emas hasil curian dijual ke Kota Bukit Tinggi dan Kota Padang. Dina Amrina melaporkan dari Agam. Ujang, warga Teluk Kabung Utara ini kaget saat sejumlah polisi menggedor rumahnya Minggu dini hari. Ujang pun tak bisa mengelak ketika polisi menggeledah rumahnya. Ujang ditangkap setelah polisi menerima laporan warga bahwa peredaran sabu-sabu di wilayah itu dilakoni Ujang. Modusnya, Ujang menjual sabu-sabu kepada nelayan di tengah laut. Dalam seminggu, Ujang berhasil menjual puluhan paket kecil sabu-sabu. Selama ini polisi kesulitan menemukan Ujang karena bapak beranak 2 ini lebih sering tidur di kapal bagan. Ujang baru merapat ke darat saat barang dagangannya habis. Saat itulah polisi mendeteksi keberadaannya dan menyatroni Ujang ke rumahnya. Usai menggeledah, polisi hanya menemukan 1 paket kecil sabu-sabu dan beberapa kantong plastik bekas pembungkus sabu-sabu. Polisi juga menemukan sebuah timbangan digital. Keberadaan timbangan ini pertanda Ujang adalah pengedar sabu-sabu. Bahwa yang kami amankan adalah Ujang Omar panggilan Ujang bin Carolong. Yang bersangkutan kami jerat dalam pasal penyalahgunaan narkoba, yaitu pasal 114 junto pasal 112 Undang-Undang 35. Yang bersangkutan kita amankan di wilayah Bungus Teluk Kabung berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang menggunakan narkotika jenis sabu. Ujang diperiksa polisi secara intensif di Mapolsek Bungus. Polisi ingin mendalami peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Alfi melaporkan dari Padang. Iya, silakan.